Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 2 mengenai bumi dan jagat raya. Ini adalah video lesson keempat berjudul struktur tata surya part kedua. Untuk anggota-anggota tata surya yang akan dijelaskan pada lesson keempat ini ada 6, yaitu matahari, komet, asteroid, meteorit, satelit, dan planet. Untuk part kedua ini saya akan fokuskan pada asteroid dan meteorit. Langsung saja, yang pertama adalah asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Dia adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Umumnya terdapat di bagian tata surya yang lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma atau ekornya, sementara asteroid tidak. Dalam tata surya kita diperkirakan terdapat 30.000 asteroid dan 600 diantaranya telah diketahui orbitnya dengan pasti. Asteroid lebih banyak terdapat pada sabuk asteroid, yaitu terletak pada cincin besar di antara planet tata surya, yaitu antara orbit Mars dan juga orbit Jupiter. Pada sabuk asteroid tersebut terdapat lebih dari 200 asteroid yang mempunyai diameter lebih dari 60 mili atau 100 km. Ukuran asteroid yang lebih kecil, yaitu sekitar 1 km, banyak juga terdapat di area sabuk asteroid, yaitu sekitar 750.000 asteroid, serta ada lebih dari jutaan asteroid dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Asteroid yang terletak di luar sabuk asteroid juga banyak, misalnya asteroid Trojan. Asteroid ini terletak di sepanjang jalur orbit Jupiter. Asteroid yang terkenal dekat dengan orbit bumi adalah Athens, Amor, dan Apollos. Ketiga asteroid tersebut juga kadang-kadang berputar melintasi jalur Mars dan bumi. Asteroid ini memiliki beberapa fakta. Saya akan menjelaskan ada sekitar 9 fakta. Yang pertama adalah bentuknya tidak beraturan. Asteroid memiliki bentuk tidak beraturan, walaupun planet juga tidak memiliki bentuk bulat utuh, tetapi bentuk asteroid lebih tidak beraturan dibanding benda langit lainnya. Asteroid memiliki bentuk hampir bulat, ya ada juga yaitu Ceres. Permukaan asteroid sering berlubang atau berkawah raksasa akibat sering adanya benturan. Selanjutnya, dia berputar mengelilingi matahari. Matahari memang pusat dari tata surya, sehingga semua benda langit akan berputar mengelilingi matahari, termasuk juga dengan asteroid. Orbit asteroid dalam mengelilingi matahari berbentuk elips. Dalam berputar mengelilingi matahari, asteroid berputar-putar, kadang-kadang sampai jatuh tak menentu ke arah kemana mereka jatuh. Hal ini yang menjadi bahaya jika dia menjatuhi bumi karena dapat merusak kehidupan yang ada di bumi dan ruang publik untuk kehidupan. Selanjutnya, ia berasal dari debu dan es. Asteroid diduga menurut penelitian yaitu berasal dari debu dan es. Debu ini membeku akibat es sehingga lama-kelamaan akan membeku menjadi batu. Di permukaan asteroid suhu rata-ratanya yaitu minus 100 derajat Fahrenheit atau sama dengan 73 derajat Celcius. Tidak bisa dibayangkan betapa dinginnya dan membekunya jika itu untuk kehidupan manusia. Asteroid merupakan benda yang padat sehingga jika membentur bumi akan menyebabkan kerusakan di lapisan atmosfer bumi. Fakta selanjutnya adalah bentuknya lebih kecil dari planet kerdil. Asteroid memang punya berbagai ukuran, tapi ukurannya tidak lebih besar dari planet, bahkan planet kerdil sekalipun yang dulu disebut Pluto. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet lagi karena tidak memenuhi syarat dianggap sebagai planet. Ukuran asteroid yang kecil yaitu lebih kecil dari 1 km, jumlahnya dari ribuan dan jutaan. Selanjutnya, ya saya telah menyebutkan sebelumnya, dia banyak berada di jalur Mars dan Jupiter. Kemudian fakta keenam adalah dia merupakan benda langit yang bentuknya kecil dan tidak aktif. Asteroid merupakan termasuk benda langit yang tergolong dalam kategori kecil karena memang benda langit yang lain ukurannya lebih besar. Asteroid ini juga termasuk benda langit yang tidak aktif walaupun mereka melakukan orbit, tetapi bukan benda langit yang aktif seperti matahari, meteor, planet, atau benda langit aktif lainnya. Fakta selanjutnya adalah suhunya sangat dingin. Kemudian permukaan yang berbatu, dan terdapat ribuan atau jutaan di tata surya. Nah, demikian berapa fakta-fakta mengenai asteroid. Asteroid tata surya ini juga ada beberapa yang terkenal, yaitu Ceres, Pallas, Vesta, Hygeia, serta Intermnia. Kelima asteroid ini merupakan asteroid yang terkenal dengan memiliki karakteristik masing-masing yang dapat membedakan asteroid satu dengan asteroid lainnya. Anggota tata surya selanjutnya adalah meteorit. Meteor atau meteorit.
Meteorit adalah batu-batuan angkasa berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Lintasan meteorit tidak beraturan dan tidak mengorbit kepada matahari. Sedangkan meteor adalah meteorit yang tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Karena mereka mengalami gesekan yang hebat oleh atmosfer dan gerakannya pun yang cepat dapat menuju permukaan bumi, meteorit terbakar di atmosfer. Meteorit yang terbakar inilah yang disebut meteor. Penduduk bumi melihatnya sebagai meteor atau bintang jatuh. Meteor ini akan terbakar ketika masuk ke bumi karena adanya gesekan dengan lapisan atmosfer bumi. Salah satu jenis lapisan atmosfer bumi ini berfungsi menahan dan menghalangi adanya benda langit untuk masuk ke dalam bumi. Tepatnya adalah lapisan mesosfer. Fungsi lapisan mesosfer bagi bumi adalah menghalangi meteor atau benda langit lainnya untuk jatuh ke dalam bumi. Oleh karena itu terjadilah gesekan antara meteor dengan lapisan atmosfer yang menyebabkan meteor tersebut suhunya naik lalu terbakar. Dan meteor yang terbakar inilah yang sering kita sebut dengan bintang jatuh ketika meteor ini melintasi bumi yang merupakan salah satu planet di tata surya. Meteor terbakar tersebut bisa habis terbakar sehingga tidak sampai jatuh ke lapisan bumi. Tetapi yang tidak habis terbakar, apalagi jika ukurannya masih sangat besar ketika jatuh ke bumi, maka meteor yang jatuh tersebut bisa membentuk kawah meteor pada lapisan permukaan bumi seperti yang terjadi di Arizona, Amerika atau kawah Barringer. Jika meteor yang jatuh ini lebih dari satu atau dengan kata lain jumlahnya sangat banyak, maka peristiwa meteor yang jatuh ini dinamakan hujan meteor. Karena jika kita lihat dari bumi, peristiwa tersebut terlihat seperti sedang turun hujan. Nah, berikut merupakan fakta-fakta mengenai hujan meteor. Kalian bisa membacanya sendiri. Saya di sini menyiapkan ada 13 fakta. Ini adalah fakta 1 hingga ke 5. Kemudian 6 hingga ke 10. Dan ini adalah fakta yang terakhir 11 hingga ke 13. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan beberapa hujan meteor yang terkenal. Ada hujan Perseid, Lyrid, Orionid, Geminid, Quadratid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, dan Leonid. Yang pertama adalah Perseid. Hujan meteor ini jika dilihat berasal dari konstelasi Perseus, maka dari itu dinamakan Perseid. Meteor yang jatuh diperkirakan memiliki kecepatan sekitar 60 km per jam. Meteornya pun memiliki kilatan yang terang dan ekor cahaya yang panjang. Hujan meteor Perseid berasal dari serpihan debu ekor komet Swift-Tooth Tuttle yang mengelilingi matahari 130 tahun sekali. Hujan meteor ini biasanya akan terlihat di wilayah bumi pada belahan bagian utara di malam musim panas. Umumnya akan terlihat pada sekitar pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus setiap tahunnya. Dan menurut ahli astronomi, hujan meteor Perseid diperkirakan akan berbahaya bagi kehidupan bumi. Karena diperkirakan pada tahun 2126, hujan meteor ini berjarak sangat dekat dengan bumi dan dikhawatirkan serpihannya akan jatuh menimpa bumi. Dan jika serpihannya masih berukuran sangat besar dan tidak habis terbakar, maka itu akan sangat berbahaya. Selanjutnya ada Lyrid. Hujan meteor Lyrid berasal dari konstelasi Lyra yang penampakannya muncul dimulai pada tanggal 16 hingga tanggal 26 pada bulan April, sehingga sering disebut juga dengan Alpha Lyrid atau April Lyrid. Puncak hujan meteor ini sekitar tanggal 22 hingga tanggal 23 pada bulan April. Hujan meteor Lyrid dapat teramati pada jam 12 malam hingga sekitar pukul 3 pagi. Hujan meteor Lyrid berasal dari sisa debu ekor komet yang bernama komet C1961 G1 Thatcher yang memiliki kemiringan orbit hampir 80 derajat dengan bidang sistem tata surya. Hujan meteor ini sudah ada dan teramati sejak 2600 tahun yang lalu, sehingga hujan meteor ini merupakan hujan meteor yang paling lama keberadaannya dibanding hujan meteor yang lainnya. Selanjutnya Orionid. Hujan meteor Orionid telah terlihat berasal dari radian konstelasi Orion dan muncul setiap tahun pada sekitar minggu terakhir di bulan Oktober atau di sekitar tanggal 21 bulan Oktober. Selain itu, pada hujan meteor Orionid ini sangat jelas terlihat pada 15 hingga 20 meteor berwarna hijau dan kuning setiap jamnya yang jatuh. Hujan meteorit
Orionid ini akan terlihat pada pukul 12 malam hingga 5 pagi. Hujan meteor Orionid berasal dari pecahan komet Halley. Komet Halley merupakan komet yang melintasi bumi setiap 76 tahun sekali. Selanjutnya ada quadrantid. Hujan meteor quadrantid sama seperti hujan meteor Geminid yang tidak berasal dari komet tetapi berasal dari asteroid. Hujan meteorit quadrantid ini berasal dari rasi bintang Quadrant Muralis. Umumnya, hujan meteor quadrantid akan terjadi pada sekitar akhir bulan Desember hingga awal bulan Januari setiap tahunnya, dan paling jelas terlihat pada belahan bumi bagian utara karena posisi radian atau arah datangnya hujan meteor quadrantid di langit utara yang jauh lebih baik. Sedangkan di Indonesia, hujan meteor quadrantid ini akan terlihat pada arah timur laut pada sekitar pukul 12 malam atau pada saat setelah rasi bintang Bontes terbit, yaitu sekitar pukul 3 pagi hingga menjelang fajar. Diperkirakan hujan meteorit quadrantid ini sudah ada lebih dari 500 tahun yang lalu. Kemudian ada Eta Aquarius. Hujan meteor Eta Aquarius berasal dari konstelasi Aquarius atau Eta Aquarii. Tetapi walaupun berasal dari konstelasi Aquarius, untuk menikmati hujan meteor ini kita tidak perlu melihat ke arah di mana rasi bintang Aquarius berada, karena kemunculan meteor-meteor pada hujan meteor Eta Aquarius ini dapat datang dari segala penjuru langit. Hujan meteor Eta Aquarius ini akan muncul pada sekitar pertengahan bulan April hingga akhir bulan Mei. Hujan meteor ini berasal dari pecahan komet Halley yang muncul sekitar 76 tahun sekali dan akan bisa diamati sekitar pukul 2 pagi. Selanjutnya ada Delta Aquarius. Hujan meteor Delta Aquarius sama seperti pada radian hujan meteor Eta Aquarius, yaitu sama-sama berasal dari konstelasi Aquarius. Bedanya untuk meteor Delta Aquarius ini berasal dari pecahan komet Marsden dan Crux Sun-Gazing. Hujan meteor Delta Aquarius ini biasanya akan terlihat pada sekitar akhir bulan Juli yang puncak aktivitasnya berada di antara tanggal 28 Juli hingga 30 Juli, yang dapat terlihat baik di belahan bumi bagian selatan maupun bagian utara. Tetapi akan lebih baik penampakannya pada belahan bumi bagian selatan karena biasanya akan terlihat 15 hingga 20 meteor pada setiap jamnya. Hujan meteor ini pertama kali diamati pada tahun 1970. Yang terakhir adalah hujan meteor Leonids. Hujan meteor Leonids berasal dari konstelasi Leo dan berasal dari pecahan komet Swift-Tempel-Tuttle atau disebut juga dengan komet 55P yang melintasi bumi setiap 33 tahun sekali. Hujan meteor Leonids akan terlihat pada bulan November, diantaranya sekitar tanggal 10 hingga tanggal 21 setiap tahunnya. Hujan meteor Leonids akan dapat dinikmati pada malam hari sekitar pukul 10:30 malam yang muncul dari rasi bintang Leo dari arah timur menuju barat dengan kondisi langit yang benar-benar gelap dan tidak terganggu dengan cahaya bulan. Hujan meteor Leonids ini dulunya terkenal dengan penghasil badai meteor karena pada tahun 1966 dan tahun 1999 hingga 2002 sempat menghasilkan lebih dari 3.000 meteor tiap menitnya. Nah, berikut adalah penjelasan untuk part 2 and see you on the next part.